Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semua teman-teman yang ada di sana. Balik lagi bersama kita di Ngocok. Ngobrol cocok. Ngobrol cocok. Kayak anak SMP mungkin. Bapak-bapak gitu. Selalu ada evolusi di setiap gaya. Berapa nih, Dim? Ini malam apa sih? Malam minggu. Karena malam minggu ini menurut gue malam yang angker ya kan. Jadi malam Jumat. Buat gue kebalikannya coy. Gue malam minggu tuh malam yang angker. Makanya kita ngebahas yang gaib-gaib lagi gimana? Sebenarnya bukan gaib sih. Nggak gaib sih. Ini sebenarnya sih gini sih teman-teman. Kemarin tuh gue browsing banyak yang ya namanya sudah tidak ada pekerjaan lain selain browsing. Jadi banyak yang gue baca. Nah, ada beberapa artikel yang ngebahas tentang mitos. Nah, secara kan Indonesia ini kan terkenalnya negara yang masih percaya akan klinik-klinik, mitos-mitos, goib-goib, magic-magic gitu. Pantangan, nggak boleh inilah nanti itu, nggak boleh itulah nanti ini. Gitu. Menurut lu apa sih dari lu kecil sampai lu sekarang yang sering terdengar di kuping lu apa sih tuh? Yang lu nggak boleh ini nanti gini. Jangan duduk di atas bantal. Kenapa tuh? Terbisulan. Emang bener kan bisul? Lu pernah dengar sih? Lu pernah dengar sih? Kalau gua duduk di atas bantal bisulan sih gua nggak pernah. Cuman nggak pernah aja saru. Kalau gua orang Jawa saru nggak boleh. Kalau ngedudukin orang yang duduk di atas bantal baru gua pernah. Itu sering ditonjok kan? Ya kayak gitu-gitu sih. Terus sama ini juga sih gue waktu dulu kan kecil katanya jangan main malam-malam, jangan lebih dari maghrib nanti diumpetin setan gitu. Setannya emang gak ada kerjaan kali ya? Iya, ngapain ngumpetin bocah? Iya, ngasih makan juga enggak? Makan lah ngatur. Mending kalau udah diumpetin kasih makan kan, diadopsi, masukin SD, SMP, SMA sampai wisuda gitu ya kan. Ya orang tua lu kan keluar duit. Di sekolahin setan. Kayak gitu banyak anak kecil main maghrib. Gitu. Terus ada beberapa nih. Kita bahas-bahas aja nih. Episode kali ini kita teman-teman kita mau cuman sekedar bercanda aja sih. Kemarin setelah tegang banget kan kemarin kita episode kemarin tuh nggak ada slot buat bercanda. Nggak ada. Karena memang posisinya emang yang kita rasain dari hati kan. Ya benar. Meledak ke bawah lah, baper lah dari tema sendiri yang sebenarnya mau masukin banyak punchline karena emosi sudah menggebu-gebu malah nerus. Kalau kemarin emosi masih ke bawah sampai sekarang mau bikin negara kali gue. Orang pertama sih. Tapi negaranya rakyatnya kasihan. Iya sih, jangan deh. Terus ini pertama gue masuk juga nih dari masukin juga teman-teman kemarin kan gue post ada beberapa komen, ada beberapa cerita-cerita lucu gitu dari pengalaman teman-teman yang di-share ke gue. Di sini nih nggak boleh berfoto dalam jumlah ganjil gitu. Sebabnya kalau foto ganjil maka dalam foto tersebut akan muncul sosok penampakan. Gimana tuh? Ganjil pasti ada penampakan. Sebenarnya nggak mesti ganjil sih. Kalau penampakan pengen nongol aja kali. Ya kalau lu foto berdua tapi di kuburan, masa setan nggak boleh ikut? Kalau depan lu lawan sewu juga. Waduh. Bisa aja penampakan. Lagi juga sekarang setan tuh juga, segala lah. Kalau misalnya ganjil, ntar kalau genap gimana? Kan lama-lama ada peraculan foto ganjil genap. Waduh. Hari ini tanggal 1. Ingat ya, yang ganjil kamu nggak boleh keluar. Nggak boleh foto nih kalau ganjil. Soalnya tanggalnya genap. Ya nggak mesti berarti ya kalau foto. Terus selanjutnya nih, pantangan duduk depan pintu. Sebabnya karena bisa menjauhkan jodoh. Tadi ya. Kalau gue sih sebenarnya bukan menjauhkan jodoh, ngalangin orang masuk. Lu ngapain duduk depan pintu? Gue nggak pernah duduk pintu, jodoh gue masih jauh. Wow. Itu berarti Bapak memang belum nemu aja, Pak. Kelihatan ya kan. Kalau gua daripada lu duduk depan pintu, mendingan lu jongkok depan pintu gitu loh. Kalau emang nggak boleh duduk, jongkok aja gitu kan. Nantangin nih sampai ada takut ya sama orang tua. Terus nih, untuk anak perempuan menyapu harus bersih karena kalau nggak bersih suaminya akan berewokan.
Gue juga pernah denger tuh, lu pernah denger? Pernah kan, karena adik gue juga perempuan kan. Kayaknya kayak bini lu dulu nyampe gak bersih deh. Kenapa? Muka gue yang berewokan ini bukan. Itu muka gue yang berewokan Pak, bukan ini. Ya kalau seluruh muka lu jadi lutung anjir. Ya sekarang posisi gini, kalau memang mereka nyapu nggak bersih gitu kan, nyapu nggak bersih dapat suami yang berewokan, ya nggak masalah. Zayn Malik berewokan, Adam Levine berewokan. Ya buat teman-teman luar sana, untuk para perempuan silakan nyapu tidak bersih. Kalau ya Adam Levine berewokan men, ya kan sekarang posisinya kalau model misalnya nyapunya bersih nih, dapat laki nggak berewokan, Sapri gimana tuh, bersih sampai pala-pala. Tapi akhlaknya nggak tahu. Wow. Buat apa bersih kepala kalau akhlaknya nggak bisa bersih? Ya udah maaf Bang Sapri, bercanda. Bercanda ya Bang Sapri. Terus ini selanjutnya, jangan siul malam-malam, katanya manggil setan. Waduh. Gue nggak bisa siul juga sih. Kalau lu siul malam-malam manggil setan, di mana dulu? Kalau lu siulnya di Mangga Besar, bukan manggil setan. Yang datang parkiran. Waduh. Yang ada ntar ada yang main jempol-jempol begini, gimana tuh? Siul-siul kok nggak dapet bencong. Lagi siul-siul set, pego short time, waduh. Gampang sekali. Ya namanya saya kan kerjanya daerah sana Pak, dari yang bentuknya begini sampai yang wah tarik sama. Tarik kecap. Yang gitu-gitu. Aneh-aneh. Terus ada juga nih, jangan gunting kuku malam-malam, mengundang setan dan membuat umur jadi singkat. Berarti umur lu ditentukan sama kuku. Kocak ya. Sebenarnya yang bikin umur singkat bukan motong kuku sih. Akhlak. Motong akhlak. Motong hak lu bersuara juga. Wow, umur pendek bisa dijegal. Selipin dikit. Lagi jalan diculik. Enggak, disliding dulu ya. Fragmentnya tuh diculik. Manggil setan. Motong kuku manggil setan. Iya. 10 kuku pasti yang datang 10 setan. Lah ini sampai manggil gue barengan dah. Perasaan gue datang duluan. Anjing. Aneh-aneh aja. Nah, ini yang sering kita denger nih, zamannya kita masih sekolah kan. Menggunakan pensil lebih kecil dari kelingking, nanti orang tuanya meninggal. Bener gak tuh? Ya sekarang maksudnya kalau nggak ada duit gimana bro? Bahkan gua dulu pensil itu panjang, dibelah 2. Lebih saving. Iya, dibelah 2, yang ini pakai dulu sampai habis. Kalau udah sekira-kiranya udah nggak bisa dipakai, dibalik, kaut lagi. Iya, tahu. Jadi ada 4 sisi gitu. Ya sekarang lebih saving. Ya mungkin gimana ya, mitos-mitos ini ada karena memang posisinya lebih bikin kita jadi aware lah, mawas diri. Ya mawas diri, jalanin hidupnya biar lebih lurus gitu, biar nggak. Jadi sebenarnya kalau kita udah berpikir semakin maju, berpikir semakin kita udah di tahun segini, tahun 2020, umur kita 27, 28, kita mikirnya jadi kayak bener gak sih? Jadi ya kayak iya itu cuman sebatas buat nakut-nakutin kalau menurut gue ya. Ada maksudnya. Ada maksud baik. Untuk menakut-nakutin anak kecil itu ya kan, kadang-kadang anak kecil itu memang tambeng ya, susah dibilangin. Tapi kalau gaib takut. Betul. Bener. Nah, ini ada lagi yang lebih lucu. Ini zaman lu kecil nih, lu kan makan susah nih kan, disuapin. Malu pasti ngomong nih, makan nasi harus dihabisin supaya nasinya nggak nangis. Gimana? Nasi nangis Tim. Nasi 1 di mangkuk ada ratusan nasi. Kebayang nggak dia nangis? Seriosa. Mending nih, yang mending adalah dia cuma nangis. Kalau tiba-tiba dia nelpon kaseto, waduh. Halo, saya nggak habis nih. Ada yang mau ngabisin saya nggak? 150.000. Waduh, balik lagi bapak. Balik lagi. Ini tuh nasi sampai open BO gara-gara nggak dihabisin. Nasi open BO. Padahal nasi kagak ada selangkangan, gimana buka BO? Nih ada lagi nih ya, gue cek nih. Jangan membuka payung dalam rumah karena keluarganya umurnya pendek. Rasanya dari mana? Gua gimana ya? Enggak masuk akal gitu. Lu buka payung dalam rumah, ya kan? Payung fungsinya buat
nahan hujan. Dalam rumah nggak mungkin hujan bro, ya kan? Iya. Logikanya gitu. Ya nggak ada juga orang buka payung dalam rumah. Buka tinggal 40. Buka lagi tinggal 30. Dengan istilah keluarga besar Sarimin, tetap dia di show aja dia buka payung, nggak bakal di dalam rumah. Esensinya apa lu buka payung dalam rumah anjir? Kecuali kalau lu masih kecil ya kan buat main topeng monyetan kan? Gak ada anak kecil main topeng monyetan. Gak ada ya? Gak ada anjing. Kecilan gua doang. Gak ada idola orang anak kecil mengidolakan saya gede mau jadi topeng monyet, gak ada. Berarti gua kecil dulu dikerjain temen gua. Bego berarti lu. Gua bawa payung, kata main topeng monyetan yuk, yang bawa payung. Gua ngejar-ngejar. Bangsat lah. Terus ada lagi nih, gue cek nih. Kalau makan nggak boleh ngecap atau bunyi, nggak boleh gitu. Karena akan menjadikan pembicaraan negatif orang-orang di sekitar. Ya iya, nggak sopan. Iyalah, nggak sopan. Nggak sopan. Tapi ada tapinya. Kalau maaf ya, di Korea, di Jepang itu makan bunyi malah diharuskan karena memang posisinya menghargai yang masak. Bener gak sih? Betul. Gue pernah baca juga tuh, menghargai yang makan. Habis itu kalau udah selesai makan, yang bingung habis makan beatbox. Wah. Kira yang katanya masak anjing nih orang ngormatin gue nih, ngutnya beatbox ya. Gila. Abis itu gimana tadi Tra? Kalau misalnya enak, bilang tadi. Nah. Iklan lama. Udah garing. Ya mau gimana lagi, nggak ada lagi. Terus ada lagi nih. Kalau ada suara burung gagak, tandanya akan ada anggota keluarga yang meninggal. Suara gagak. Sekarang kalau misalnya gagak nih ya, nih di komplek nih, ya kan. Kalau misalnya beneran ya kan, ada keluarga yang meninggal, anjing mati masal anjing. Ya nggak boleh gitu bro. Lu hargain lah haknya gagak. Dia mau bersuara mau nggak itu kan terserah dia. Yeah. Ya lu nggak dengan adanya suaranya gagak ada yang meninggal. Nggak yang gitu bro. Tapi hargain doang suaranya. Iya, ya kalau ada suara gagak ya berarti ada gagak, udah gitu aja. Ya sekarang posisinya kalau satu. Kalau ternyata dia ada penangkaran burung gagak gimana? Siapa yang membudidayakan burung gagak? Ya kita nggak tahu kan hari gini yang namanya klinik kan katanya mitos ada orang yang pakai pesugihan itu pakai daging burung gagak. Itu daging gagak jadiin sate. Nah, sate gagak itu yang bakal jadi makanannya makhluk-makhluk katanya sih kayak gitu. Kalau kita ngebahas masalah yang magic teman-teman ya gitu. Jadi sate gagak itu emang buat ya sesajen lah gitu. Ya pasti ya ada orang kan budidaya burung gagak di rumahnya kakak kayak nggak punya anak nggak punya bini kan kesian. Kan ada berisik anjir. Wak burung nasi jagung. Oke, boleh. Jok saya boleh ya. Dari skala 100 65 lah. Nah, ini lagi nih yang lucu nih. Jangan suka gigit kuku, nanti sial. Bentar, lu kalau gigit kukunya pas bawa motor lagi top speed cepet 20 betul juga. Tapi nggak mungkin bisa gigit kuku pak. Stangnya gue. Yang bikin sial adalah lu gigit kuku beserta jempol-jempolnya. Nah, itu baru sial. Lah jempol gua habis. Makanya. Aneh teman-teman aneh. Terus ada lagi nih. Jangan suka main rambut nanti jadi gunjingan orang. Ya iyalah, rambut jadi kapal-kapalan dulu. Enggak, misalnya main rambut itu janda. Oh gini, ngundang. Mainnya di depan tukang sayur ibu-ibu komplek pagi-pagi gini kan. Mainin rambut terus. Waduh. Di depan gunjingan lah, lu ngapain anjing? Kayak nggak ada tempat lain buat mainin rambut. Sudah gini. Nah lucu nih. Kalau anak bayi cegukan, jidatnya dikasih kertas atau bawang biar hilang cegukannya. Ada juga yang diketok pakai centong. Oh iya, gue tahu. Benar. Itu waktu gue tinggal di Malang dulu, gue sempet cegukan gitu diketok pakai itu biar hilang. Kalau anaknya satu, kalau yang cegukan 10 baris. Gimana tuh? Nggak ada fungsinya gitu loh. Kalau ya lu cegukan berarti kan ada sesuatu yang tersumbat kan di tenggorokan lo.
Ya kalau cegukan ya kasih minum lah, minimal ditepuk-tepuk, mungkin ada esensinya di situ. Tapi ini lu kasih kertas, kalau nggak lu kasih bawang. Kenapa nggak lu kasih bawang, cabe, garam, ulek? Pala anaknya jadi copet. Peang. Anjir, anaknya jadi kayak profesor ya, jadi lebar. Iya, hilang cegukannya, cuman mantap pedes. Terus sama ini kalau misalnya ditanggung, takutnya begitu ditempelin coba tahu bawang, cegukannya nggak hilang, anaknya hilang. Kalau nggak kupingnya, hidung sama kupingnya dipencet barengan. Terus faktor irisan. kalau nggak, anaknya ngelek dulu. Kalau nggak, buka tap ke atas, nyalakan mode getar. Jadi cegukan nggak. Mode getar anaknya. Kok anaknya nggak ada suaranya sih? Iya, mode getar. Terus diem, bapaknya nggak ada, diambil anaknya, taruh sama ibunya. Aduh, bisa getar pak. Anak getar goyang. Anak getar goyang. Oke. Anaknya bahas lagi yang agak lebih sedikit ini deh. Dilompatin kucing hitam pertanda sial. Ya kita nggak tahu kerjaan kucing hitam. Siapa tahu dia atlet lompat indah. Bisa. Siapa tahu dia gabut, nggak ada kerjaan, gara-gara corona. Ya udah gue lompatin aja gitu. Gabut ngompatin. Ya tapi sebenarnya kalau namanya sial ya balik lagi ke lu nya lagi bro. Kalau emang udah sial ya sial. Mau gimana? Iya. Nggak karena tuh lu sial gara-gara dilompatin kucing, lu salahin tuh kucing. Iya. Gitu kan. Jadi kasihan, jadi praduga yang tak bersalah. Kalau tiba-tiba tuh kucing ngadu ke Komnas kucing gimana tuh? Kira-kira. Dihukum lo, jadi salarmor. Kalau nggak jadi bloody roar. Nah, lagi nih kejatuhan cicak sial. Tapi ada tapinya. Gue pernah ngerasain. Tapi mungkin kebetulan ya. Si cicak jatuh nih. Beberapa kali lah. Ada yang duit gue hilang. Ada yang gue nubruk angkot. Yang gitu-gitu. Tapi sih gue tidak mengasumsikan gue sial itu karena gue kejatuhan cicak. Tapi secara tidak langsung ya ada beberapa kali gitu. Tapi gue malah nggak pernah sih kalau jatuhin cicak. Pas gue jatuhin cicak tuh gue lagi, gue pernah lagi mau goreng ayam. Gue jatuhin cicak kan. Cicaknya jatuh di penggorengan. Cicak yang sial. yang sial itu kalau lu nggak kejatuhan cicak, tapi kejatuhan komodo. Sial. Kalau udah ketiban lu kemana? Kodomo dari mana? Ya kan kali lu lagi liburan di Pulau Komodo. Kodomo apa komodo? Komodo pak. Ya oke. Terus nggak boleh cukur rambut malam-malam, nanti sial. Bukan sial, nggak kelihatan. Gelap. Kalau tiba-tiba lu pitak sebelah, kan lagian juga itu kan dibuat zaman dulu ya kan, belum ada lampu putih kali. Oh benar, masih ya, semprong. Pakai lampu kuning kalau nggak semprong. Iya. Ya kan? Aduh, potong apaan nih kan? Potong, ini potong gaji. Waduh. Bapak nyampernya terlalu jauh. Terus ada lagi nih, nggak boleh bangun kesiangan, rezeki dipatok ayam. Bukan rezeki dipatok ayam. Ya lebih ke ini sih kayaknya. Disiplin. Lebih ke disiplin. Ya lu kalau mau dapat rezeki yang banyak, ya mulai nyari rezeki ya dari benar-benar pagi hari, nggak boleh malas. Mungkin karena penduduk dulu kali ya, misalnya kan banyak yang jadi petani atau supir bis. Iya, jadi spare kerjanya panjang. Lu pagi udah keluar, banyak orang keluar dari pasar tuh, ya rezekinya dari situ. Makanya dibilang lu jangan langsung siang. Ya ibaratnya memberikan jiwa disiplin sih. Maksudnya, cuman ya dengan alih-alih disiplin ya harus ada. Ya sekarang posisinya balik lagi ke profesi masing-masing ya. Kalau lu kerjanya petani ya rezeki pagi. Kalau lu PSK pagi-pagi mau ngapain? Lu PSK pagi-pagi. Pagi-pagi nggak dipatok ayam, dipatok tetangga. Yang ada digibahin lu pagi-pagi. Ya kan tete digini-giniin. Ya nggak mungkin bos. Iya kan, PSK nih keluar pagi. Terus nih lagi nih, kalau ada kupu-kupu di rumah nanti mau ada tamu. Sekarang udah jarang sih kupu-kupu. Laron aja udah ogah ke rumah gua, panas. Jangan kupu-kupu. Kalau misalnya kedatangan kupu-kupu, kupu-kupunya lu usir ke mata tetangga lu. Besok kan udah tetap nggak lucu.
bingung. Aduh, prosesnya sangatlah sulit. Gue Terus bikin jokes, gue yang ribet. apalagi pengalaman mitos-mitos yang dulu lu pernah alamin. Mungkin nyokap lu pernah ngelarang sesuatu atau nyokap lu pengen lu gimana gitu. Mitos. Kalau mitos ya sebagian besar yang udah diceritain sih. Paling kalau dulu gue tuh apa ya? Oh, ini agak sedikit horor. Jadi dulu belakang tapi pas gue masih SMP sih, pas kita masih SMP tuh, jadi rumah di belakang gue itu ada rumahnya penjaga komplek gitu kan. Terus dia tuh disuruh si yang jaga komplek ini kan mau nggak mau dia harus jaga karena kebetulan tugas dia jaga. Emang kerjaan dia. Ya bener juga sih, karena waktu itu cucunya apa anaknya? Oh anaknya tuh hamil. Tapi si pas security ini niat tetap masuk, nggak mau shiftnya diganti. Dia ditanyain kan sama bokap gua, loh pak kenapa nggak mau diganti? Anaknya kan lagi lahiran, takut digangguin loh kata dia gitu kan. Karena dia lahiran tuh pakai mantri. Kok mantri bidan dong? Mantri mah buat sunat pak. Oh iya bidan. Pasien baru lahir anaknya langsung dipotong kan nggak mungkin. Oh bidan bangsat. Ngomong aja tipe gue. Maksud gue itu. Bibirnya nih huruf Q sama huruf Y-nya jauh ya. Parah. Aduh, habis itu kata si bapak security ini, dia kan juga orang Jawa sebenarnya. Dia bilang, udah nggak usah takut, anak saya udah saya pegangin gunting. Ngerti gak? Ternyata kalau misalnya menurut orang Jawa dulu, kalau misalnya istri lu melahirkan suruh bawa gunting biar nggak digangguin sama kuntilanak. Itu fungsi gunting untuk menghalang kuntilanak itu gimana gitu loh? Esensinya di mana? Esensinya nggak tahu sih. Tapi karena dan gue dapet cerita dari bokap gue juga, malam itu kita pada mau ke rumah si yang jaga security ini. Datanglah bapak-bapak tuh, ada 4 orang atau 5 orang gitu. Lewat ke situ. Nah bokap gue memang kan kebetulan masih bisa. Ya adalah kelebihannya dia ngeliat bener dong di atas pohon di belakang rumah dia tuh ada kuntilanak lagi duduk kayak gitu. Tapi kuntilanak itu nggak langsung masuk gitu. Jadi ya kayak percaya nggak percaya. Walaupun kalau misalnya kita pikir secara ilmiah, referensinya tuh dapat dari mana ya kan? Gunting maksudnya dari buat nakutin kuntilanak, buat takut dipotong gitu rambutnya gitu. Ngebob. Kan tiba-tiba bawa ransel, baju kunti. Waduh agak serem. Udah. Terus nih, kalau gue pengalamannya gini, kalau gue lebih mematahkan mitos. Jadi gini, waktu itu SMA lah ya, gue kelas 3. Gue kan study tour kan ke Jogja. Nah, Jogja terkenal dengan pantai Parangtritisnya. Iya. Nah, di Parangtritis itu sebenarnya tidak ada larangan untuk umum, tapi larangan dari mitos-mitos zaman dulu. Katanya lu nggak boleh berpakaian baju hijau. Gitu. Oke. Kalau gue orangnya bukan nantang sebenarnya, hanya pengen tahu gitu loh. Kan balik lagi kalau lu beneran, katanya kan kalau lu pakai baju hijau nanti lu diambil sama yang punya laut katanya kan. Diapain? Ya siapa tahu diadopsi. Diangkat anak. Nah, pewaris kerajaan. Waduh, pulang-pulang jadi Aquaman. Waduh. Siapa tahu kan, kita nggak tahu. Tiba-tiba badan gua gede, terus ada tato-tato. Iya. Rambut tuh tapi ke depan. Tetap aja udah gede, tato-tato jagatan abang. Nah, terus gue tuh itu gue bener-bener full dim dari atas ya. Gue style gue dari dulu gini ya, topian, sweater, celana pendek gitu. Dari kepala, sweater gue, celana gue hijau. Bukan bermaksud nantang, hanya pengen tahu. Bener nggak ada larangannya? Mungkin ada orang lain kan negur gue atau kayak gimana. Gue buktikan gue main tuh dari sekitar jam 1 siang sampai jam 4:30. Ya hampir-hampir maghrib lah, 5 lebih, 5 nggak ada apa-apa. Pun kalau memang ada, ya sekarang logikanya gini, kalau misalkan ada ibu-ibu arisan 3 bis, motonya hijaukan Indonesiaku, misalkan. Bukan pohon tapi bajunya. Iya, semuanya hijau. Tuh gimana tuh ngambilnya? Kan kasihan di kerajaan ada ibu-ibu rumpi. Ngacak kan. Nah, lebih sedih lagi kalau lagi ada
orang-orang dari partai P3. Waduh. Gak mungkin P3 tiba-tiba rubah warna baju kan? Logonya ganti. Yang harusnya warna jadi warna pink. Wah. Kan gak mungkin. Iya, kalau enggak abang Grab aja sama abang Gojek ya kan. Nah, itu apa kabar tuh? Katanya Roro Kidul mukbang. Wah, mukbang nih. GoFood. Oh, OVO habis. Mukbang nih. Konyol nih orang-orang nantangin. Ya kayak gitu-gitu sih teman-teman. Banyak sebenarnya kita berpikir positifnya adalah mitos itu ada sebenarnya. Ya kalau kita berbicara masalah real atau enggak real itu balik lagi ke atas ya. Kalau memang sudah disuratkan sama yang di atas untuk terjadi mau gimana? Benar. Kalau di Islam mungkin ya Allah udah ngomong kun fayakun jadi maka jadilah. Gitu loh. Ya mau kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan berarti dengan si objek tersebut kita jadi begini, si subjek tersebut kita jadi gini, enggak. Ya balik lagi sama yang di atas. Kalau teman-teman ada yang percaya, kita tidak melarang, tapi tidak ada yang percaya pun kita harus tahu gitu loh. Ada beberapa yang memang ya nggak boleh. Larangan itu sudah ada jadi dari zaman dulu ya. Kita sebagai orang zaman sekarang ya harus nurut kayak gitu loh. Bener. Kita harus jaga kultur kita juga, jaga budaya kita juga. Gitu. Karena semakin maju peradaban, orang-orang juga pasti berpikir secara ilmiah kan. Pasti mereka mikir apaan sih? Lebih rasional lah pemikirannya. Gue jadi ada cerita nih sedikit. Dulu waktu pertama kali gue naik motor gitu kan, gue suka nggak percaya kalau misalnya lu lewat jalan-jalan yang dibilang angker tuh lu harus klakson ya kan. Karena menurut gue pada saat itu adalah ngapain gue klakson sama makhluk begituan ya kan. Siapa tahu malah jadi ganggu. Lagi enak-enak nyelonjor. Iya, nanti klakson berjumpa kan gitu. Iya, dia nyebut langsung jadi punya agama dia setan. Alhamdulillah langsung dia jadi ya gimana gitu kan. Agak sombong loh bukan kita malam kita ya. Kita malam ini agak sombong. Terus gue mikirnya tapi semakin gue sering jalan ke tempat-tempat yang baru, mau nggak mau tuh kayak karena gue melihat dengan mata kepala sendiri gitu kan. Kalau misalnya gue nggak klakson, banyak gangguannya dari segi gaib atau segi dari teknikal motor, kayak motor tiba-tiba mati kayak gitu. Jadi kita hidup di Indonesia mau nggak mau, bukan lo memaksakan harus percaya. Kadang lo harus melihat dengan mata kepala lo sendiri ya. Lo harus percaya, lo harus menghormati bahwa memang makhluk lain selain kita itu memang lebih dulu eksis daripada kita dan gitu kan? dan sesama makhluk Tuhan kita harus saling menghargai. Benar, nggak ada salahnya juga ternyata lu klakson gitu biar yang penting dulu jalan aman gitu kan, nggak ada gangguan segala macem. Ya istilahnya kalau kayak teman-teman lagi nongkrong pinggir jalan ada orang lewat kan disapa kan enak gitu. Ya, mereka merasa dihargai. Mungkin juga sama juga dengan mereka gitu loh. Iya benar. Kalau untuk kesimpulannya nih Dim, untuk kesimpulan tema mitos kita kali ini apa menurut lo? Kalau menurut gue mitos itu ya jadi kalau dari esensi gue sih dari pemikiran gue ya kalau misalnya mitos ini sebenarnya dibuat hanya untuk membuat kita jadi sedikit lebih tertib. Karena kan memang waktu itu dibuat kita masih anak-anak kan. Jadi kita mikirnya kan pasti kalau misalnya gaib-gaib gitu kan kita lebih takut. Iya. Kita lebih takut gaib daripada orang tua. Ya kan? Orang tua udah marah juga bodo amat ya. Jadi kan? Lebih nurut ya. Jadi lebih nurut. Wah, gaib takut segala macam. Karena menurut kita dulu gaib itu sesuatu yang mengerikan gitu kan. Gitu aja sih. Kalau dari gua sih mitos ini ada karena memang negara kita ini sumbernya awalnya itu adalah daerah yang penuh dengan mitos, daerah yang penuh dengan magic, dengan kultur-kultur yang ya semacam itu. Karena di setiap daerah kan punya mitosnya masing-masing, urban legend masing-masing. Kayak di Padang ada apa, di Jawa ada apa, di Kalimantan apa, ada kultur-kulturnya yang memang posisinya walaupun itu bukan peraturan yang tertera dan tertulis dengan jelas, tapi seenggaknya kita harus menghargai gitu. Betul. So buat teman-teman, apapun itu mitos, nyata ataupun hanya sekedar isu, tetap kita harus hargain semua pendapat orang, semua masukan orang, mau itu mitos, mau itu beneran atau mau itu hanya sekedar peraturan yang hanya wilayah sekitar situ, kita harus tetap hargain. Iya, betul. Karena mereka memang eksis. Mereka ada. Mereka
mungkin mereka juga tahu adanya kita juga tahu adanya mereka. Kita harus saling menghargai sih. Lebih betul. menghargai. Siapapun lu mau sejago apa, lu bisa ilmu kebal, bacok segala macam, tetap Tuhan tetap di atas. Benar. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ciptaannya banyak, ada tumbuhan, hewan segala macam. Jangan merasa arogan. Jangan sompral. Ingat, sial tuh di mana-mana. Bisa mengintai di mana-mana. Betul. Berawal dari sebuah tindakan yang meremehkan, jadinya berdampak ya mengganggu aktivitas lu. Betul. Kalau dari gue sih itu aja. Sama dari gue Ya. juga itu. Buat teman-teman semua di luar sana, jangan lupa tetap support kita lewat ngasih masukan, ngasih opini, ngasih komen. Terus jangan lupa juga bantu kita untuk share. Mungkin ya di teman-teman tidak terlalu cocok gitu loh, tapi mungkin ada beberapa orang yang kebetulan mungkin cocok dengan apa yang kita obrolin gitu. Betul. Kita ada di YouTube, kita ada di Spotify, kita juga ada di Anchor. Ya, itu aja dari gua. Sekian. Gue Yuda, Gue Dimas. ciao. Ciao. Ngocok. Ngobrol cocok. I'm on another level. They gotta play catch up.